قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Lokakarya Orientasi Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyuwangi yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya dari zaman. Kehadiran BPGB Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas Wilayah 9 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, para kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan-rekan pengajar praktik, serta calon guru penggerak Angkatan 11. Kita berkolaborasi Bapak Ibu sekalian untuk menentukan kesuksesan proses transformasi pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan selamat kepada calon guru penggerak yang telah terpilih melalui seleksi yang sangat luar biasa. Kami yakin bahwa calon guru penggerak Angkatan 11 memiliki dedikasi, komitmen, dan semangat yang tinggi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Sebelum memulai acara Lokakarya ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, kita menginjak acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan Mars Guru Penggerak. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
dan juga memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di acara kegiatan lokakarya orientasi program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Izinkan saya, Diana Susanti MPD, sebagai salah satu wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Sindang untuk memberikan sambutan dikarenakan Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Haji Setio Adi Samso SPD MM sedang berhalangan karena ada kegiatan lain yang sudah diagendakan sebelumnya. Tak lupa selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat perwakilan dari Dinas Pendidikan Indramayu, Ibu Kabid, Ibu Wakil Rosanah MPD, kepada yang terhormat perwakilan dari BPGP Jawa Barat, Bapak Dr. Hermansyah MPD, serta perwakilan dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Haji Asmadi SPD MSI, serta Bapak Ibu Guru yang telah berhasil sampai ke tahap ini dalam melalui beberapa seleksi tahapan menjadi calon guru penggerak angkatan 11. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Program pendidikan guru penggerak ini tentunya memiliki tujuan untuk membentuk pemimpin-pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Salah satu kompetensi kepala sekolah yang bisa diharapkan dari keluaran program guru penggerak ini diharapkan menjadi penggagas untuk menggerakkan komunitas di tiap satuan pendidikannya masing-masing. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Sindang yang telah membersamai program guru penggerak dari mulai angkatan keempat, 7, 9, 10 dan juga saat ini yang masih diberikan kepercayaan oleh BPGP Jawa Barat untuk selalu membersamai dan mendampingi, bisa juga untuk meningkatkan kualitas pendidikannya bersama rekan-rekan guru penggerak yang sekarang dari SMA Negeri 1 Sindang telah hadir sebanyak 6 orang. Berikan tepuk tangan ya. Mengapa kami sebutkan demikian ya Bapak? Karena sebelumnya memang belum tergerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Tapi luar biasa sekali. Ya, terima kasih teman-teman, rekan-rekan yang membanggakan ini dari SMA Negeri 1 Sindang yang mewakili para guru di SMA Negeri 1 Sindang telah berhasil keluar dari zona nyaman dan juga berharap untuk kedepannya bisa menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran yang akan membuat kualitas pendidikan khususnya di Indramayu secara umumnya di Indonesia akan menjadi lebih baik tentunya. Jangan lupa Bapak Ibu, kegiatan guru penggerak yang diadakan oleh Bejo Learning ini ingin membuat kita lebih berkualitas tapi tidak meninggalkan kualitas pembelajaran di kelas tentunya. Sesibuk apapun sebagai guru penggerak, jangan pernah meninggalkan anak-anak kita tanpa adanya masukan informasi pembelajaran atau materi di kelas. Jadi jangan menjadikan alasan bahwa ketika menjadi calon guru penggerak sibuk ataupun bolos di kelas tanpa adanya penugasan atau apapun. Pembagian waktu tentunya akan menjadi hal yang sangat penting bagi Bapak Ibu untuk melangkah bisa mengimbangi berbagai kegiatan dari program guru penggerak maupun tugas-tugas tambahan yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Saat ini program guru penggerak angkatan 11 yang sudah mulai dilaksanakan lokakarya orientasi di SMA Negeri 1 Sindang merupakan langkah awal bagi Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan tidak hanya sertifikat. Saya berharapnya nanti Bapak Ibu sekalian tidak hanya berorientasi
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Asmadi SPD MSI, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa bihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amin. Puji dan syukur kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah serta kenikmatan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di SMA Negeri 1 Sindang dalam rangka yaitu agenda karya orientasi untuk guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan langkah kita, kerja kita selalu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat guru saya, sepupu saya, Bapak Dr. Haji Hermansyah, dulu waktu jadi Pak jadi itu sudah aktif di Indonesia, ya. Yang selalu hadir dan mendampingi terus mengawal suksesnya program guru penggerak. Mudah-mudahan guru penggerak ini bisa mewarnai para guru yang ada di satuan pendidikan. Namanya juga adalah guru penggerak yang harus mampu memiliki kualitas dirinya dan mampu mengembangkan guru yang ada di sekitarnya. Jangan sampai dikatakan guru penggerak lebih rendah hebatnya dibanding dengan guru yang biasa-biasa saja. Ini suatu tantangan yang sangat luar biasa. Maka harus banyak belajar. Kemudian yang terhormat Ibu Kadin, ini juga adalah sahabat karib saya, dulu menjadi pengawas dan sempat menjadi sekjen asosiasi pengawas sekolah APSI Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah karirnya naik, mudah-mudahan terus naik. Jangan sampai sudah naik turun. Ya, mudah-mudahan para panitia yang berasal dari BPP yang Kabupaten Indramayu serta para kepala sekolah dan guru penggerak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan lokakarya ini dapat memberikan suatu pemahaman, pengetahuan, penambahan ilmu. Kata Sayyidina Ali mengatakan, jika kita ingin bahagia di dunia, maka harus berilmu. Dan jika kita ingin bahagia di akhirat, harus dengan ilmu. Jika kedua-duanya ingin bahagia, harus dengan ilmu. Maka ilmu itu sangat penting. Tidak akan ilmu. Walaupun usia kita sudah mendekati yang tetap harus semangat untuk mencari ilmu. Kemudian yang perlu disampaikan dalam sambutan ini kan saya berpesan untuk para guru penggerak khususnya, jadilah guru yang berkualitas untuk dirinya, untuk orang lain. Khairun nas atba'uhum nas, sebaik-baiknya manusia bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Itu mudah-mudahan guru penggerak ini bisa memberikan manfaat kepada. Pegang kompetensi selain berdasarkan Perdirjen nomor 7607 itu menyatakan bahwa ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru.
yang merupakan penjabaran dari 16 tahun 2007, yaitu Permen Dinas tersebut ada 4, kemudian diperkecil telah disempurnakan menjadi 3. Memiliki kompetensi kepribadian. Jangan sampai sudah menjadi predikat guru penggerak kepribadiannya rendah, sehingga keberadaan diri kita nanti dilecehkan. Harus lebih dari guru biasa, harus lebih dari guru biasa. Kepribadian itu menunjukkan jati diri kita, baik itu cara berpakaian, disiplin dan sebagainya, harus melekat kepada diri kita. Itu pesan. Yang kedua, yaitu kompetensi sosial, pandai, mampu berkolaborasi dengan yang lain. Jangan berdiam diri. Olah kata, kata-kata itu hendaknya harus kita terapkan dengan menggunakan etika dalam berbicara. Nah, ini bisa. Jangan sampai membusukkan dada saya lah dan bergerak yang hebat. Ternyata ada yang hebat lebih hebat lagi. Ya, ada gunung di atas gunung, ada gunung yang lebih tinggi lagi. Jadi Allah telah memberikan suatu kepada kita, wama itu minal ilmi ila qalil. Apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita hanya sedikit saja. Hanya sedikit, tidak boleh membanggakan, membusukkan, ya, karena ada yang lebih terlagi tentunya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ini adalah profesional. Ya. Profesional ini harus melekat kepada para guru penggerak bahwa saya harus mampu mengembangkan kualitas dirinya. Tentunya mengembangkan kualitas dirinya itu adalah dengan cara melalui pendidikan dan pelatihan, karya, seminar, dan bertanya kepada yang lebih mampu. Itu. Jangan sampai wah udahlah saya sudah jadi guru penggerak diam saja, ya. Tidak ada punya kesempatan untuk mencari sesuatu yang untuk mengembangkan diri. Ini tantangan yang berat. Karena terdengar dari angkatan 1 sampai dengan 10 ini suaranya suara sedikit sumbang. Dokter, suara sumbang. Ini dari kepala sekolah dari guru penggerak. Mungkin ada guru senior yang banyak di situ. Jadi belum bisa manajemen dalam mengelola satuan pendidikan. Maka sangat penting itu belajar dalam manajemen mengelola satuan pendidikan. Karena guru penggerak itu sangat luar biasa istimewanya, ya, sangat biasa. Yang lain itu PPG itu sampai 6 bulan, ya. Untuk guru penggerak lebih ringan. Yang lain itu ingin jadi kepala sekolah dengan melalui suatu proses. Sekarang ada guru penggerak itu sangat luar biasa sekali. Untuk di provinsi kemarin sudah asesmen, tinggal jumlahnya sangat cukup banyak, yaitu sampai 500, yang dibutuhkan yaitu 70-an, sehingga ada yang tergeser. Nah, kalau peluangnya sedikit, guru penggeraknya peluangnya banyak, guru penggeraknya sedikit, pasti diangkat di situ. Pasti ini persaingan dengan melalui hasil tersebut. Nah, itu sehingga manfaatkan status kita sebagai guru penggerak untuk lebih maju, untuk lebih berkualitas, sehingga membangun satuan pendidikan yang lebih baik. Itu harapan. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Dan sedikit ada pantun, yaitu khusus untuk guru penggerak ini Pak Dokter ini. Nah, ada burung merak hingga daun yang lebat. Makan bubur di bawah pohon benalu. Menjadi guru bergerak harus hebat, tidak usah malu-malu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari BPGB Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andi Herman
bekerja, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari semangat. Selamat siang. Tetap semangat. Selamat sore. Masih semangat. Selamat malam. Selamat tidur yang nyenyak. Insya Allah pada nanti malam tidur nyenyak. Karena kita telah melakukan aktivitas yang bermanfaat, ya, sehingga hati dan pikirannya sehat. Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk kesekian kalinya, Bu, saya mengikuti kegiatan di SMA Negeri 1 Sindang. SMA favorit, Bu, sebelum zonasi. Kalau sekarang setelah zonasi favorit juga luar biasa. Saya kagum. Kalau dulu favorit itu karena seleksinya, masyarakat sudah tahu kalau kita itu SMA Negeri 1 Sindang. Lalu pilih-pilih SMA yang lain, termasuk SMA yang sempat saya ada dulu di SMA Negeri 2 Indramayu itu. Ya, itu nomor 2, nomor sekian. Nah sekarang tantangannya cukup besar yang harus dijawab oleh para calon guru penggerak, termasuk guru penggerak di era zonasi, bagaimana caranya memfasilitasi pembelajaran yang beragam nantinya melalui pembelajaran berdiferensiasi sehingga sekolah-sekolah itu memiliki keunggulan, bukan keunggulan kompetitif yang dikejar Bapak dan Ibu, tetapi keunggulan komparatif. SMA Negeri 1 Sindang itu unggulnya di mana? Karena memang kondisi peserta didiknya punya karakteristik dan kebutuhan seperti itu yang berhasil dikembangkan. Kemudian sekolah ibu dan bapak itu punya keunggulan di mana? Silakan diidentifikasi, dianalisis, kembangkan keunggulan itu. Jadi tidak selalu mengejar keunggulan yang sifatnya kompetitif. Karena memang manusia itu dilahirkan dengan karakteristik kapasitas yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, tujuan saya dan kawan-kawan di sini itu yang pertama adalah silaturahmi. Jadi izinkan saya untuk menyapa yang ada di catatan saya, yang mohon maaf kalau tidak disebutkan satu persatu namanya. Yang pertama, itu salam saya untuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu yang terhormat Bapak Haji Talibin SPD MSI, yang menurut obrolan dengan saya itu satu alma mater dulunya, karena saya dulu diangkat tahun 88 itu sebagai guru SPD Negeri Indramayu. Bapak dan Ibu yang kantornya itu berdekatan dengan pendopo Bupati. Ya di situ kabarnya Pak Talibin juga alumni sana. Jadi tolong sampaikan salam saya, Bu. Yang kedua yang saya hormati di sini yang ketemu Ibu Lati Rasana MPD selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dari Distrik Kabupaten Indramayu. Terima kasih selama ini sering ketemu Ibu sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini. Kemudian juga yang satu ini yang tadi sudah mendengarkan saya, Herman Amarsa, perwakilan dari KCD wilayah 9, Bapak Dr. Asmandi MSI. Jika ngobrol-ngobrol Bapak berasal dari SPD Indramayu juga begitu. Ya Pak dan Ibu, jadi banyak keluarga yang berasal dari SPD, jangan-jangan Ibu dan Bapak yang muda-muda ini tidak kenal kalau dulu ada sekolah yang namanya Sekolah Pendidikan Guru yang sudah almarhum ya Bapak dan Ibu. Karena untuk jadi guru sekarang harus S1. Kalau dulu di SD itu cukup dari Sekolah Pendidikan Guru gitu. Tapi motivasinya untuk menjadi guru itu luar biasa Bapak dan Ibu. Karena yang masuk ke SPB betul-betul motivasinya ingin menjadi guru gitu ya. Nah sekarang pemerintah berusaha dengan berbagai cara termasuk program profesi guru, pendidikan profesi guru agar guru-guru itu betul-betul profesional. Kemudian terima kasih juga kepada kepala sekolah atau yang wakilnya dari SMA Negeri 1 Sindang yang
Kabupaten Indramayu yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Yang saya banggakan di sini, waduh ini luar biasa pakaiannya gitu ya, keren-keren ya. Pengajar praktek yang dulunya juga sama dengan ibu dan bapak sebagai calon guru penggerak yang dulunya ya. Hanya pantas dari guru penggerak sekarang meningkatkan kader melalui seleksi yang cukup panjang. Jadi pengajar praktek begitu dengan pola yang baru apanya? Baru yang akan digunakan dari manajemen sistemnya begitu baik oleh CBP, PP, kemudian dalam fasilitator termasuk instruktur sehingga pada saat pembekalan kemarin cukup panjang 15 hari. Walaupun tidak semuanya bisa digunakan di sini ya Bapak dan Ibu ya. Dari jumlah 50 sekian itu ternyata yang di sini 46. Terima kasih teman bimbingannya. Kemudian di sini tidak hadir perwakilan dari para pengawas. Nah, dan kepala sekolah sengaja di orientasi atau lokakarya orientasi ini dihadirkan karena ada kepentingan yang luar biasa. Tapi nanti komitmennya harus kita pegang bersama-sama. Ya, nanti saya sampaikan komitmennya itu. Kemudian yang saya banggakan juga harapan dari Kabupaten Indramayu, para calon guru penggerak yang jumlahnya cukup besar, 270 Bapak dan Ibu. Silakan, Bu Kapit. Ini calon-calon pemimpin masa depan sudah tersedia, tinggal pilih, tinggal seleksi kalau berlebih. Karena ini wilayahnya Kabupaten Indramayu. Tidak semata-mata karena sudah jadi guru penggerak, kemudian semuanya berhak untuk diangkat jadi kepala sekolah dan pengawas, tidak. Harapannya bisa diangkat semua, karena seleksi untuk masuk ke pengawas ataupun kepala sekolah, karena mensyaratkan salah satu Bapak dan Ibu, yaitu yang punya sertifikat guru penggerak, sehingga PP atau pengajar praktek yang bukan berasal dari guru penggerak, tetapi ingin mendapatkan sertifikat guru penggerak harus mengikuti program guru penggerak rekognisi, yaitu mengikuti seleksi sebagai fasilitator. Nanti ada tugas-tugas tertentu di aksi nyata sampai selesai dalam fasilitasi calon guru penggerak, baru akan mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih ya yang 270 mudah-mudahan hadir semua nih di sini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai amanah dari BPDP Jawa Barat supaya tidak terlalu lama karena ini amanah harus disampaikan. Bapak dan Ibu, untuk pendidikan guru penggerak angkatan 11 itu terdiri dari pendidikan guru penggerak reguler. Nah yang reguler ini ada CGP, ada PP, berasal dari kabupaten kota yang dari sisi ketersediaan internetnya itu sudah bagus. Itu diasumsikannya begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada keluhan dari CGP, internetnya melek dan sebagainya, bukan salah programnya, salah Ibu dan Bapak berada di posisi berapa, di mana kuotanya, harganya berapa yang dibeli, begitu. Ya. Oh internet nggak bisa ikut dengan kolaborasi, jangan salahkan programnya karena itu sudah Bapak dimasukkan ke dia dengan waktu 6 bulan dulu dengan prasyarat internetnya bagus, yang ada. Dan silakan cari tempat yang bagus. Itu akan menjalani selama 6 bulan. 6 bulan itu terdiri dari pembelajaran melalui learning management system Canva yang terintegrasi dalam PMR bersama fasilitator dan juga instruktur di sana. Kemudian ada tatap muka luring bersama para pengajar praktek di kegiatan pendampingan individu. 6 kali ya Pak? 6 kali dengan durasi pendampingan individu wajib di sekolahnya CGP, nggak boleh ada perjanjian di kafe saja, nggak boleh. Tidak boleh dikumpulkan yuk kita di Masjid Agung Indramayu saja sekalian bagi sholat Jumat, ini nggak boleh. Bapak dan Ibu harus di sekolah kecuali dengan pandemi.
menjadi guru daring. Lanjut, dengan jumlah DP untuk pendampingan individu, Bapak PP, Ibu PP ya, dan pengembangan untuk Bupati, DP, Kepala Sekolah Muda, 4 DP, 4 kali 45 menit dengan tidak mengganggu jadwal mengajarnya CDP. Nah, silakan daftar di mana caranya. Itu. Kemudian lokakarya, ini lokakarya orientasi, nanti ada lokakarya 1-7, jadi jumlah lokakarya semuanya ada 8. Dengan alokasi waktu 8 DP kali 45 menit ya, per 45 menit kali 8. Saya menyadari kalau lokakarya orientasi itu pembukaannya agak lama Bapak dan Ibu. Tapi kalau PP, tapi ini sebagai bagian dari pembukaan saja. Walaupun di buku pegangan pendampingan lokakarya itu maksudnya pembukaan itu kelas. Ya, tapi ini adalah pembukaan saja. Ya, karena banyak pesan yang perlu disampaikan. Nah itu, nanti Bapak dan Ibu puncaknya ada di lokakarya 7, yaitu kegiatan panen hasil yang mencerminkan kualitas proses dan produk dari pelaksanaan program guru. Kemudian yang kedua, rekognisi Bapak dan Ibu, yaitu yang diikuti oleh para PP yang ingin mendapatkan sertifikat guru penggerak dengan menempatkan diri sebagai fasilitator setelah melalui seleksi. Itu. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu ada program pendidikan guru penggerak DASIS daerah khusus di daerah-daerah yang terpencil, di Jawa Barat susah dari daerah terpencil sehingga di Jawa Barat tidak ada program PGP DASIS. Prasyaratnya itu tidak terpenuhi, yaitu jaringan internetnya tidak ada. Tapi DASIS ini dilakukan secara tatap muka di kabupaten di mana CGP-nya berasal. Kalau di kota masa di kota nggak ada internet, makanya tidak disebut kota, tapi kabupaten ya. Di Papua banyak, di Sulawesi banyak Bapak dan Ibu. Itu DASIS. Kemudian yang berikutnya program pendidikan guru penggerak intensif. Yang intensif itu jaringan internetnya kurang baik, daerah dengan kondisi keamanannya yang kondusif kayak di Papua. Nah, pelaksanaan ini di wilayah yang lebih aman. Jadi bukan di tempat CGP berasal ya, tapi di wilayah yang lebih aman. BPKP Jawa Barat hanya melaksanakan program guru penggerak reguler saja dan rekognisi Bapak dan Ibu ya, untuk menampung aspirasi keinginan dari para PP yang ingin mendapatkan sertifikat guru penggerak. Masa CGP tidak dapat sertifikat PP yang tidak? Tapi kalau ini kan dulunya guru penggerak, jadi tinggal apa? Tinggal aktualisasi diri ya Bapak Ibu. Karena tadi apa katanya berkolaborasi berbagi dan berkolaborasi mengabdi untuk negeri. Tapi negeri yang diutamakan negeri diutamakan dulu Bapak dan Ibu. Jangan belum apa-apa karena sudah jadi guru penggerak Bapak dan Ibu masuk programnya itu nasional terus. Nasional ya, jadi fasilitator misalnya ya. Ditanya ada di Indramayu, kemudian pesertanya ada di Aceh. Sementara tugas kita sehari-hari sebagai guru dan juga berbagi dengan guru-guru yang ada di Indramayu ditinggalkan. Itu tidak logis. Tidak logis kalau begitu. Utamakan dulu Indramayu. Hidupkan tombelnya yang ada di sekolah. Hidupkan tombel antar sekolah. Baru namanya guru penggerak gitu. Ya. Tapi kalau yang tidak begitu namanya guru yang sering bergerak. Tapi bergeraknya keluar sekolah, bukan bahasa Sunda. Keluar sekolah, jangan kembali temannya. Kemudian berikutnya sebarang pesertanya ada 270 karena yang satu menunjukkan diri pindah, bukan menunjukkan diri pindah. Tadi informasi itu ke Jawa Tengah dengan didukung oleh 46 pengajar praktek yang keren-keren yang sudah mengikuti kegiatan akhir pengulangan 15 hari tanpa berhenti. Yang laki-laki pakai yang apa sih? Laki-laki itu bawa nggak tahu tuh.
sendiri, tinggal harapan diri. Gitu ya. Aku masih juga ikut masalah terlempar. Padahal orang. Saya tanya terlempar betul, tanya harganya berapa belinya. Tapi jangan sayang saya kalau sedang proses pembelajaran itu. Tunjangan profesi dulu, bukan kayak gitu. Nah itu Bapak dan Ibu. Waktu pelaksanaan yang ini dibuka mulai tanggal 13 Juni, ya. Mulai tanggal 13 Juni ya ini sampai 6 bulan ke depan. Kemudian Bapak dan Ibu untuk penilaian, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, penilaian dari pengajar praktek dan kepala sekolah bandingannya ada fasilitator, maksud saya bandingannya sama. Dari PT, dari fasilitator 50%. Ibu, cuma kalau fasilitator itu angkatan udara, kalau PT itu angkatan darat. Silakan bekerja sama. Indonesia ini tidak akan bisa aman kalau yang bergerak hanya angkatan udara saja. Angkatan daratnya diam saja, karena angkatan darat itu dan Bapak hanya memfasilitasi CDP di Kabupaten Indramayu. Konsekuensinya transfer lokal. Tidak mantap ya Bapak dan Ibu ya. Itu penilaian. Untuk kelulusan, jumlah kehadiran tatap muka daring dan luring CDP paling sedikit 34 pertemuan dari 38 pertemuan. Mudah-mudahan tidak sakit ya, sehat selalu. Yang sudah mengandung mudah-mudahan cepatnya melahirkan kalau sudah di atas 7 bulan. Nanti kan ada sedikit halangan yang seperti CDP saya itu baru masuk sudah izin melahirkan. Tapi 2 hari kemudian sudah gabung lagi, kok cepat sekali sehatnya. Maklum Pak, ini sudah yang ketiga kalinya melahirkan. Jadi sudah punya pengalaman ya. Kemudian predikat nilai tulisan lebih dari 70 itu kategori cukup. Tapi saya harapkan Ibu dan Bapak boleh kalau habis-habisan dilayani supaya tulisnya itu minimal baik. Jangan cukup. Masa 6 bulan cukup lalu amat. Gitu ya. Jangan cukup lah walaupun lulus baik. Tapi jangan dibuat baik dan sangat baik, tapi sangat baik semua. Ya Pak, 100. Kenapa menilainya 100 kan kemanusiaan yang adil dan beradab Bapak? Oh nggak begitu. Ada objektivitasnya ya, dijaga. Bapak, Ibu, Kepala Sekolah dan Pengawas yang dihadirkan di sini mengapa sampai setengah hari ya Pak, sampai istirahat siang, silakan kalau siang bisa kembali. Ibu dan Bapak dihadirkan di sini akan berdiskusi dengan teman-teman termasuk perwakilan dari dinas keluarga di Jakarta. Yang itu harapan Bapak itu sebagai kepala sekolah termasuk dengan dirinya kalau guru di sekolah Bapak itu harapannya apa? Positifnya. Ya tentunya sekolahnya. Halo, jadi harapannya tentu sekolahnya ini lebih maju ya Pak. Bukan malah mengganggu kehadiran CDP ini ganggu saja gitu ya. Jadi harapannya apa? Silakan disampaikan terus terang Pak. Kemudian supaya harapan itu tercapai apa yang harus dilakukan bersama-sama oleh kepala sekolah, pengawas dan CDP. Kemudian kalau ada kekhawatiran sampaikan juga kekhawatirannya. Nanti kalau muncul anggap itu sebagai sebuah tantangan. Bagaimana cara strategi untuk menghadapi tantangan itu. Jadi silakan membuat mitigasi risikonya. Pucuk palu delima batu. Ikan sembilan di tapak kanan. Biar jauh dari batu, jauh di mata hati kanan. Nah itu ada pantun seperti itu yang punya makna mitigasi risiko Bapak dan Ibu. Pucuk palu delima batu itu tumbuhan penawar racun. Ikan sembilan itu ikan yang beracun. Di tapak kanan ada orang yang berani meletakkan ikan beracun di telapak kanan. Kalau menggigit, wah bisanya bisa menjalani itu kita bisa mati. Tapi mengapa ada yang berani? Karena
bisa memetakan harapan dan kekhawatiran, membuat komitmen bersama. Baik Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau terlalu banyak. Karena pesan-pesan ini titipan dari BPGP Jawa Barat untuk disampaikan. Ibu dan Bapak sampai di sini. Kalau pedang melukai badan, harapan sembuh masih ada. Kalau sudah melukai hati, kemana obat mesti dicari. Oleh karena itu, permohonan maaf saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak dan ucapan selamat mengikuti Lokabalia orientasi. Semoga lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ibu Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Ibu Wati Rosana MPD selaku perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk memberikan sambutan sekaligus kami mohon untuk membuka secara resmi kegiatan kita pada hari ini. Kepadanya kami bersilakan. Dan saya hormati Ibu Diana Susanti MPD selaku perwakilan dari Kepala SMA 119, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Asmadi selaku perwakilan dari KCD Wilayah 9, yang saya hormati Bapak Dr. Hermansa selaku perwakilan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang hari ini bisa hadir membersamai para calon guru penggerak angkatan 11. Harusnya jumlahnya 195 ya. Coba saya hitung dulu. Kayaknya ngejejek gitu ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu ya, para TK, SD, SMP, SMA dan SMK atau yang mewakilinya yang hari ini hadir di tempat ini. Kemudian yang saya banggakan para pengajar praktik yang hari ini sudah berpenampilan rapi ya. Mudah-mudahan dengan penampilan rapi ini bisa membawa semangat untuk para calon guru penggerak. Dan tak lupa saya juga memberikan penghargaan kepada staf bidang ketenagaan yang sudah mempersiapkan acara ini. Semoga nanti acara lancar. Dan yang saya banggakan para calon guru penggerak angkatan 11. Ibu dan Bapak, khususnya untuk para calon guru penggerak. Penggerak itu kata dasarnya adalah gerak. Dalam ilmu fisika, gerak itu adalah berpindah tempat. Iya kan? Gitu ya. Maaf kalau salah, saya sudah lama tidak ngajar soalnya. Iya. Dan tandanya berpindah tempat itu adalah ditandai adanya perubahan jarak, kan gitu. Nah, jaraknya berapa berpindahnya, berapa panjang, berapa meter, tergantung gaya yang diberikan. Apa gayanya oleh guru? Gayanya adalah tugas-tugas pokok guru. Melalui apa? Pada saat merencanakan. Sampai saat ini banyak guru yang tidak percaya bahwa perencanaan itu adalah salah satu kunci suksesnya pembelajaran. Kalau disuruh bikin RPP, bilangnya kapan ngajarnya kalau bikin RPP. Iya kan? Nah, padahal perencanaan itu apalagi kurikulum BK, kita awali dari menafsirkan CP, identifikasi CP. Di dalam CP itu apa maknanya? Kompetensi yang diinginkannya apa pada materi tertentu? Itu wajib diketahui oleh guru pada saat perencanaan. Setelah tahu materi ini, kompetensi yang harus sampai ini, maka Bapak Ibu akan tahu, oh berarti tujuan pembelajaran ini. Bagaimana cara mencapainya? Dengan metode apa? Apa alat bantunya? Kan seperti itu kalau kita mengusung tujuan pembelajaran sendiri. Karena tugas guru itu tidak lain dan tidak bukan mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sebenarnya dari mana? Dari CP. Maka ketika Bapak Ibu sudah menentukan tujuan pembelajaran, pasti saat itu Bapak Ibu akan tahu bagaimana
Jadi gayanya guru itu apa ya? Itu dari perencanaan sampai pelaksanaan. Dan ketika Bapak Ibu sudah menetapkan tujuan pembelajaran, maka dipastikan gaya yang diberikan itu akan lurus, tidak menceng kanan, tidak menceng kiri, ya, efektif, efisien. Sehingga tahu kalau saya misalnya di SD 2 kali 35 menit itu saya harus bergaya apa, SMP 2 kali 40 menit saya harus bergaya apa, SMK 2 kali 45 menit atau 1 kali 45 saya harus ngapain, sehingga di antara waktu pembelajaran itu memastikan ketika Bapak Ibu masuk ke ruang kelas, ketika Bapak Ibu keluar dari ruang kelas, ada sesuatu yang sudah bisa dinilai oleh Bapak, diambil nilainya, sehingga nanti begitu keluar dari ruang kelas kosong, maka langsung mengevaluasi apa yang harus tadi barusan saya lakukan, kekurangannya apa yang akan kedepan saya lakukan. Nah, itu adalah berefleksi. Jadi evaluasi refleksi itu tidak hanya pada zaman kurikulum, tidak hanya pada zaman guru penggerak. Dari dulu sudah ada guru itu harus berefleksi. Hanya memang sekarang dibikin pada suatu platform di mana ada di situ refleksi dan evaluasi itu. Nah, zaman dulu belum ada. Yang melaksanakan yang tiga yang tidak paham. Akhirnya dari dulu dicontohlah bahwa mengajar itu ya berhitung. Padahal sejatinya mengajar itu gampang. Bagaimana membawa anak mencapai tujuan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu melalui serangkaian nanti materi-materi yang akan Ibu Bapak terima melalui kegiatan daring Ibu penggerak, lalu nanti melalui pengamatan dan evaluasi bersama para pengajar praktik, Bapak Ibu akan betul-betul diajak untuk kembali mengingat dan menjalankan guru itu seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu. Dan berikutnya, mengajar guru itu tidak hanya sekedar transfer knowledge saja, tetapi bagaimana Ibu dan Bapak ini diharapkan mampu membangun budaya. Karena pendidikan yang baik pasti akan menciptakan budaya yang baik. Budaya khususnya adalah kita orang Indramayu mengenali budaya Indramayu itu seperti apa. Dari TK sampai SMA, SMK, meskipun kita beda rumah, tujuannya satu, sama saja, mengantarkan peserta didik, ya, untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Dan kita semua berdomisili di Indramayu, oleh karena itu kita wajib mengenal budaya Indramayu khususnya. Ya, dan mari bersama-sama kita mewujudkan visi Indramayu bermartabat. Ya. Berikutnya Bapak Ibu saya sedikit pantun. Makan salak, makan buku. Pagi hari sarapan sayur kupat. Guru penggerak, ayo maju. Bersama wujudkan Indramayu bermartabat. Siap ya? Siap ya? Oke, baik. Ibu dan Bapak, atas izin Bapak Kepala Dinas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan lokal karya orientasi guru calon guru penggerak angkatan 11 dibuka. Itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak terburu-buru karena sudah ditelepon Bapak Kadis agar segera muncul beliau. Selamat mengikuti kegiatan Ibu dan Bapak Kepala Sekolah juga. Bapak-bapak, pengawas kemarin Pak. Maaf ya Pak ya. Pak Jena, tidak saya sebutkan, maaf ya. Soalnya BPM dari pendidikan ada perwakilan ya. Dan selamat mengikuti kegiatan. Ibu Bapak PP mohon mendampingi kegiatan lokal ini dengan baik ya. Mudah-mudahan
Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Rahman, pada hari ini di kampus SMA Negeri 1 Sindang ini kami hendak menyelenggarakan kegiatan loka karya orientasi calon guru penggerak angkatan 11 yang diselenggarakan oleh BPGP Provinsi Jawa Barat. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkatilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Wahhab, Ya Allah yang Maha Memberi Karunia, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, tak pilih kasih. Sejauh usaha kami ikut membangun masyarakat dan negara dengan gigih, kodrat rahmat-Mu penentu akhir yang Engkau pilih. Jadikanlah kami pendidik yang jujur dan bersih, dan selalu takwa kepada-Mu di saat suka dan di kala sedih. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-Mu yang gemar beramal saleh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sungguh kami seluruh bangsa Indonesia berbahagia. Engkau perkenankan para pendidik berperan serta membangun manusia seutuhnya. Demi tercapainya cita-cita terwujudnya profil pelajar Pancasila yang merata dalam wajah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bimbinglah kami dan para pemimpin kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Selamatkan negara dan bangsa kami dari kegagalan dalam pendidikan. Berilah kami dan para pemimpin kami kekuatan lahir batin yang nyata. Jadikanlah kami pendidik yang mulia. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga loka karya ini berjalan dengan sukses dan bermanfaat. Kami sangat berdoa acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling mungkin bukan hidup. Yang kedua adalah ibu. Dapat pemimpin mana? Mana dapat pemimpin? Nah, betul-betul. Beliau dari PPSD Satu Malfiki. Seterusnya ada Ibu Siti Julena dari SDN 3 Ketahuan. Yang seterusnya ada Pak Pina Liza Murnia dari UPTD Sekolah. Seterusnya ada
Dari PTN Satu Bandung. Pak Iswaro adalah Pak Iswaro dari SMK Satu Bandung. Tepuk tangan yang kedua. Kita kasih tahu ini, habis semangat, siang habis semangat, semangat, malam baru kita berikannya. Seterusnya ada Ibu Jawabasi dari PTN Sekolah. Seterusnya ada Ibu Jayati, mana Ibu Jayati? Oh, berterima kasih ya. Wah, berarti ada sini. Dari Ibu Profesor dari SMP Negeri 4 Trisi, ya. Nah ini mendayakan nih dari terbentuk. Seterusnya ada Ibu Alifah dari SDN Negeri 4. Ada Ibu Mutia dari SDN Negeri 2 Indramayu. Terima kasih ya. Terus ada Ibu Ani yang paling penting yang ini sampai berkelas ini dari SDN Gatsu ya. Terus ada Ibu Eti. Ini dulu tentang sekolah model, ada sekolah model. Ini Bu Eti. Orangnya sangat perfect nanti. Terus ada Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Daud, ya. Terus ada Pak Andi, dari pagi gitu, dari pagi. Ini Pak Andi. Terus ada Ibu Elis, yang tadi dari Bridget. Terus ada Ibu Amira Hayani yang paling cool. Alhamdulillah. Terus ada Pak Budi. Ini dari SMK Negeri 1 SMK 1 Jawayu TSK Padawut tadi. Terus ada Pak Yaji Busia dari SMK 2 Kawan. Terus ada Bapak Warta Bunda. Oke, dari mana Pak? Dari PTN Satu Bandung. Untuk dana. Orang berdana nih, siapa orang berdana? Oke, ada ya. Terus ada Pak Tianto. Saya sering ketemu Bapak nih, bilang tadi Amis ya. Dari SMP Negeri 1 Gabus Meta. Ada lagi Gabus Meta? Yang ini Gabus Meta? Oke. Terus Ibu Ayu, ini asli orang Cikedung, tapi dinernya di Jatibarang ya Bu ya? Dia Jatibarang ya? SMK 1 Jatibarang. Terus ada Ibu Saya Megawati dari Jatibarang. terima kasih Ibu. Terus ada Ibu Nopi nih. Ibu Nopi. Ibu Nopi adalah guru di UPTJ SDN 2 Modak Jaya. Terus pertanyaan ini latihan. Ayo sini. Ibu yang paling modern nih. Ibu Adelia Nurjana. Dari mana Bu? Dari SMKN Asanikan Boarding School. Terusnya ada Ibu Cucu. Dari mana Bu? Saya dari PTN SDN 3 Balongan. Ada yang dari Balongan? Asal Balongan? Berarti yang punya minyak ya? Iya, Bang. Yang punya minyak, yang punya bensin. Terus ada Ibu Uci. Ibu Uci, ini namanya Ibu Nopi ya? Ibu Uci dari mana Bu? Dari PTN SDN Negeri 2 Dadap. 2 Dadap. Yang dari Dadap, Dadap. Ada nggak? Sama ini yang di luar. Pertama dari Dadap ya? Perkenalkan saya Rila dari SMA Negeri 1 Sukra, Kecamatan Sukra. Seterusnya ada Ibu Eva Susanti. Yang Ibu dari mana Bu? Gimana? Dari mana?
video dulu nih. Yang lagi video ini adalah Pak Dino. Pak Dino ini di saya waktu angkatan 7, satu kelas, PP-nya Ibu Ai dari SMP 1. Oh, ada yang kata-kata hari ini. Mantap, luar biasa. Oke. Terima kasih. Seterusnya ada Ibu Ayu dari Magelang Lebih. Berapa tuh? 3. Terus ada Bapak Dedi. Dari mana Pak Dedi? UPTD SDN 1 Bogor. Ketua Masih Bogor. Berarti Bogor semua ya? Bogor udah masuk. Seterusnya ada Pak Kediri. Halo. Halo juga. Hai. Dari mana? UPTD SDN 1 Magelang. Oke. Selesai. Terus ada Bapak udah. Ayo Bapak. Pak Bayu sama Pak Bayu. Ya, saya dari SDN 3 Anjatan. Dari Anjatan tuh kaminya Argonis ya, kaminya Bakar juga. Ibu Apriliani. Perkenalkan, nama saya Afriani Dewi Bestari, instansi BNPTD SMPN Sabata Kedua Bersama. Kepala sekolahnya siapa Bu? Iya, ini anak buahnya Pak Utomo. PP Angkatan 9. Kepala sekolah Pak Farid ya. Terus ada Pak Rizky, nama Pak Rizky. Perkenalkan, nama saya Lufi Ardiansa. Saya dari SMP Negeri 1 Indramayu. Terima kasih. Seterusnya anak Pak Teguh, mana Pak Teguh? Nah itu wilayah Menteng gitu ya. Dari SMP 1 Karangambel. Salam kenal, salam atas penuh semangat. Maklum nih Bapak Ibu, kita nih Bapak yang 46 ini belum kenalan muter. Jadi apa namanya masih suka ketukar. Maka Pak Bayu kan Pak Bayu, Pak Jamil. Pak Jamil mana? Perkenalkan, saya Damir dari SMA Negeri 1 Klaten. Mungkin ada yang dari Indramayu. 3 bulan. Ya, nanti dari mana? Nah, nanti aja di kelas ya, kelas masing-masing. Terima kasih. Nanti 12 kan udah masuk. Tapi rata-rata ini PP-nya udah akan semua ya. Karena PP-nya kan satu lokasi, paling satu ada yang jatuh. Mas Budi. Seterusnya Bapak Kisyoro. Oh sudah, kapan sih Pak? Ini teman saya satu perjuangan, operator juga, operator modal Indramayu, Pak Fitri. Kata Bu, Fitri Yanto. Nama saya Fitrianto, instansi UPTD SDN 4 Segar. Terima kasih telah mengajar. Sama-sama Pak. Terus selanjutnya Bapak Sigit nih, Bapak Sigit. Dari mana Pak Sigit? Nama saya Sigit Ramin Sugandi dari SMP 1 Horlisa. Iya. Udah. Pada saat itu pada saat itu. Udah ya, semuanya ada 44 baru. 45-nya adalah operator kita yang paling ganteng nih. Nama saya Yuyun Sutejo. Saya berasal dari SDN 1 Kerjana, Kecamatan Kurban. Salam kenal Bapak Ibu. Dan terakhir biasanya seri. Seri pertama Bapak Ibu semua. Saya Muhammad Azad Subraja. Dan saya Azad dari PTD SDN Indramayu. Ya, terima kasih. Terakhir nih, muter-muter aja sih ya. Bapak Kartono. Perkenalkan, nama saya Kartono dari TPS SDN 3 Jongkok. Tahu Jongkok nggak? Pemindahan klik Amben. Dan untuk kata-kata hari ini, rekan-rekan yang berbahagia, Pak
Nadia, Waalaikumsalam Nadia. Bisa aja ya. Pak Kapolda ini terkenal curhat solokannya. Sering curhat solokannya. Ada yang mau ini berpendapat? Untuk tujuan Bapak orientasi, yang pertama kita mengenal ekosistem belajar di program guru penggerak ini. Nanti bagaimana kegiatannya, perencanaan tim pendukung, juga seperti apa kompetisi lulusannya dari guru penggerak yang setelah kita buat dan merupakan simbol diri masing-masing Bapak Ibu CGP. Dapat dipahami ya? Siap ya? Nanti saya bagikan ini ya. Sedikit resiko mungkin ya. Yang kedua, tapi insya Allah saya berkomitmen bahwa saya tidak akan meninggalkan kelas, karena memang itu juga sudah disampaikan oleh Pak Fasilitator pada virtual kemarin bahwa kegiatan CGP-nya itu di luar dari jam pembelajaran. Dengan adanya kegiatan orientasi CGP ini sudah barang tentu akan lebih meningkatkan dan menambah ilmu dan pengalaman dalam pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, yang nanti pada akhirnya akan menambah kualitas sekolah. Terus kekhawatirannya dengan guru mengikuti kegiatan orientasi CGP ini yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap terganggunya proses belajar mengajar kelas. Walaupun tadi sudah disampaikan berdasarkan jadwal di luar, sudah barang tentu ini pun akan mengganggu secara langsung ataupun tidak langsung. Dan nanti pada akhirnya siswa akan dirugikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Program penggerak ini yang pertama yaitu menjadi perubahan di tempat saya bekerja, terutama itu bagi anak saya, yang mana anak didik kita itu nanti apa yang diceritakan oleh Jawa sepakat dan koordinator itu kita sebagai perubahan itu kan, jadi ada perubahan yang kita dapatkan setelah kita belajar di penggerak ini gitu kan. Kemudian untuk kekhawatirannya mungkin akan banyak tantangan yang ada di lingkungan sekolah kita, terutama dari rekan kerja kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan harapan dan khawatirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terus buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya sebenarnya saya bukan kepala sekolah ya. Harapannya dengan Bapak mengikuti CGP ini, mudah-mudahan dapat mengaplikasikan ilmu di sini kepada rekan-rekan di sekolah, dan juga kita juga jadi punya apa ya, ilmu tambahan dari Bapak, bisa biar dapat ilmu dari GP ini sebelum kita juga ikut nanti di GP selanjutnya 15 ya Bu ya. Iya. Agustus ke-12. Kekhawatirannya yaitu kemungkinan kekhawatirannya dari rekan-rekan sih, lingkungan, kadang-kadang kita juga yang badut kadang-kadang kurang mengikuti ya dari ini. Ada yang sebagian rekan-rekan mungkin menolak karena repot ini itulah biasa guru makan gitu. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya setelah menjadi guru penggerak di sini dan menimba ilmu, mudah-mudahan bisa menambah wawasan khususnya untuk diri saya sendiri dan tentunya untuk rekan sejawat, dan bisa menambah cara mengajar kepada siswa yang lebih nyaman dan kreatif. Kekhawatiran saya sebenarnya cuma satu, masalah waktu, Pak. Masalah waktu, takutnya bentrok dengan waktu yang lain. Contohnya ya
Umpama di sini ada lokakarya, nah plenonya sama pleno di BPS-nya. Nah itu yang saya khawatirkan. Kalau nggak ikut pleno kita dapat peringatan. Kalau nggak ikut lokakarya juga sama kan begitu. Jadi ya Mas kudu disigar. Baik. Kayak aku apa yang Terima kasih. Kasih tepuk tangan semua. Iya, harapan kami sebagai kepala sekolah dengan adanya pendidikan semacam ini bisa untuk membangkitkan atau bisa memberikan motivasi terhadap guru-guru yang ada di situ, terutama di SK kami, dan harus memberikan contoh terhadap guru-guru yang belum mengikuti semacam pelatihan ini. Dan untuk kekhawatirannya kami sebagai kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah, hanya untuk barangkali proses pembelajaran. Dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan tidak mengganggu dengan adanya proses pembelajaran di SD kami khususnya, dan bisa mengatur waktu. Itu saja barangkali saya. Terima kasih Pak. Nilai yang baik dan layak, lulus dengan nilai yang sangat baik. Lulus bisa lulus dan bisa membersamai siswa dengan pembelajaran yang lebih menarik. Itu harapan terbesar saya mengikuti CGP ini. Yang kedua, bisa menjadi pendidik yang berkompeten dan berpusat kepada siswa, karena saya merasa selama ini dalam proses belajar mengajar masih menggunakan metode guru-guru nereng benbengen lah, gitu lah, guru-guru idola. Nah, kekhawatiran saya setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya tidak bisa menerapkan pada siswa saya. Kekhawatiran yang pertama. Yang kedua, saya kadang ketakutan atau tidak bisa membagi waktu, Bu, antara jadwal di PGP ini sama jadwal di rumah. Karena jujur terus terang saja, ketika saya mulai dari Zoom itu jam 7:30, itu sangat sangat panik, Bu, karena jujur di rumah saya itu ada anak-anak yang numpang ngaji. Itu jam 7:30 aslinya belum selesai, Bu. Itu belum selesai ngaji itu. Karena ada jam ini, akhirnya saya harus ngebut karena ngejar target biar bisa ikut Zoom. Makanya kadang-kala kalau pas Zoom 7:30 itu saya gak kelar. Terus ya bagi waktu buat keluarga juga, Bu. Karena biasanya jalan-jalan, bisa jalan-jalan. Perjuangan ya Bapak Ibu. Mau ke sini terganggu oleh jadwal. Biasa kan, Bu, anak-anak mah. Ya, bentar deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hatta. Mas bagaimana jelas itu SDM di Bojonegoro. Kebetulan dari itu guru kelas 6 dan saya belajar di kelas 4 itu di ruang 15, jadi nggak bisa ngambil salah satu. Yang akan saya ucapkan sebagai kepala sekolah, alhamdulillah dengan adanya dan bahwa yaitu 2 guru dari SD 312 SD kami, alhamdulillah dengan adanya CGP ini mudah-mudahan bisa membawa untuk kualitas dirinya selaku pengajar itu adanya peningkatan untuknya. Itu dari sisi harapannya, harapan saya selaku kepala sekolah ya mengatur semuanya gitu ya, bukan terbatas untuk pribadi sekolah kami saja. Dengan harapan itu kira-kira bisa membawa dan untuk guru-guru yang lain
ilmu yang didapat atau bisa meningkatkan mutu kualitas guru-guru yang lain, bisa ngobrol dengan guru-guru atau teman yang lain. Dan kekhawatirannya ini banyak sekali, ya itu khususnya dengan yang belum terbawa dengan CGP ini, guru penggerak, kemungkinan kebiasaan yang berjalan, kemungkinan ya guru-guru seperti zaman dahulu itu ya, artinya itu masih terbawa dia. Ya kemungkinan ya itu harapan saya dengan adanya CGP ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan dalam hal mengajar khususnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.